Konversi sebelumnya dari produk saya ada di angka 4,7%. Kemudian turun menjadi 1%. Gimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya? Saldo iklan masih ada tapi tidak jalan. Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di channel Deddy Lim. Kali ini saya mau bacain lagi satu pertanyaan dari subscriber, yaitu konversi sebelumnya dari produk saya ada di angka 4,7%. Kemudian turun menjadi 1%. Gimana cara mengatasinya dan apa penyebabnya? Saldo iklan masih ada tapi tidak jalan. Untuk menjawab pertanyaan ini saya ada 4 jawaban ya. Yang pertama itu mungkin konversi di angka 4,7% ini karena trafficnya belum teruji. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, kalau kita cek nih ya, konversi produk kita itu 4,7%, ternyata itu berasal dari traffic yang masih sangat rendah. Misal contohnya nih, jumlah pengunjung yang datang baru 20 orang, kemudian terjadi satu penjualan. Nah, di sini kemudian data itu menunjukkan angka 1/20, sehingga nilai konversi kita terlihat cukup besar, di angka sekitar 5%. Gitu. Tapi kemudian kita coba iklankan ya, atau kemudian trafficnya meningkat nih, hingga misalnya mencapai 200. Setelah mencapai 200 klik, ternyata hanya ketambahan satu penjualan lagi. Sehingga dari 200 klik itu, kita hanya dapat 2 penjualan. Artinya nilai konversi kita turun menjadi 1%. Ya, dari sebelumnya 4,7 menjadi hanya 1% aja. Nah, itu yang saya maksudkan, traffic yang masuk ke toko kita ini belum teruji karena jumlah trafficnya masih sedikit, dan begitu kita tambahkan traffic misalnya dengan cara beriklan, trafficnya tinggi tapi penjualannya rendah sehingga konversinya pun ikut-ikutan turun. Yang kedua, bisa terjadi karena ternyata produk yang kita miliki habis. Contoh, kalau sebelumnya kita menjual produk yang ada variannya ya. Misal contoh katakanlah sepatu tuh. Ya, sepatu ada ukurannya ya. Misalnya yang cowok dari ukuran 39, 40, 41, 42, 43. Bulan kemarin kita berjualan, itu nilai variannya atau jumlah produk stok kita itu masih lengkap. Tapi karena mungkin laris, banyak yang laku, tinggal tersisa misalnya, ya tinggal ukuran 39, 40 hanya beberapa. Sementara untuk yang best seller, ukuran 41, 42, 43, itu stoknya habis. Tentu saja ini akan membuat setiap orang yang masuk ke toko kita dan ingin membeli, kebetulan mereka memiliki ukuran contohnya 42, itu stoknya nggak ada. Sehingga mereka nggak jadi beli, pindah ke tempat lain. Itu yang membuat nilai konversi di toko kita juga menjadi turun. Yang ketiga, itu bisa dikarenakan karena rating. Ya, bisa jadi gini, kita menjual produk ini bagus nih, awalnya oke, keren, laku ya. Tapi beberapa rating terakhir itu buruk. Contohnya, di 3 atau 5 pembelian terakhir, itu rata-rata ratingnya misalnya bintang 3, bintang 2, atau bahkan ada yang bintang 1. Karena customer kecewa, itu akan muncul di barisan atas dari review kita. Sehingga next customer yang begitu masuk ke toko kita dan melihat produk kita, review-review yang mereka baca, itu adalah yang terbaru. Nah, yang terbaru ini yang jadi masalah. Saat mereka membaca misalnya bintang 1 nih, klien sebelumnya marah-marah, atau bintang 2 atau bintang 3 yang melihat mungkin barang yang mereka beli itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, mereka kecewa dan mereka lampiaskan itu dalam bentuk rating dan review yang buruk, itu tentu akan mempengaruhi next customer kita. Jadi dulunya orang tuh beli itu karena tertarik ya dengan produk kita, tapi next customer yang mau beli itu udah lihat rating nih, ternyata kok banyak yang jelek ya, akhirnya mundur. Ya, itu juga bisa membuat nilai konversi di toko kita itu turun drastis. Dan yang terakhir itu biasanya kadang tanpa kita sadari, kalau misalnya teman-teman jualan di Shopee, itu biasanya karena promo toko yang berakhir. Kok bisa gitu? Contoh gini, kalian bikin satu produk, itu harganya misalnya 100.000. Ya, walaupun sebetulnya kalian ingin membuat harga jualnya itu di angka 75.000, kalian bikin harga awalnya 100.000, lalu kalian bikin promo toko atau harga coret, diskon 25% gitu ya. Nah, kemudian kan harga final kita ini jadi 75.000.
Bener ya? Harga final kita jadi 75.000 dan itu kita bikin jangka waktu misalnya. Jangka waktunya berakhir pada 31 Januari 2024. Nah, kita lupa nih, promo toko nggak kita perpanjang. Jadi harga produk kita itu otomatis balik. Karena promo tokonya berakhir, harga produk kita menjadi normal, menjadi harga 100.000 lagi. Nah, tentu ini membuat produk kita terkesan sangat mahal. Sehingga customer yang beli, biasanya kemarin 75.000, kenapa sekarang jadi 100.000? Mahal banget, nggak jadi beli. Nah itu 4 hal yang biasanya sering kita temukan, mengapa produk yang dulunya nilai konversinya itu bagus, misalnya di sini 4,7% cukup baik, tiba-tiba kok sekarang jadi cuma 1%. Jadi 4 hal itu yang benar-benar teman-teman harus perhatikan ya, untuk memastikan bahwa nilai konversi kita itu memang benar-benar kalau sampai turun tuh ada apa ya. Memang trafficnya harus benar-benar sudah teruji, stoknya masih lengkap, kemudian rating dan ulasannya masih bagus, dan juga pastikan promo toko yang kita buat itu masih berjalan gitu. Kalau semuanya ini sudah kita cek dan masih bagus, berarti ada yang salah dengan produk kita secara keseluruhan. Gitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu. Dan buat kalian yang ingin belajar lebih dalam lagi, kalian bisa join aja di membership, baik di Instagram ataupun di YouTube saya. Kalian bisa join untuk mendapatkan materi-materi yang lebih advance lagi tentang bagaimana kita berjualan di marketplace. Oke, gitu. Terima kasih dan salam cuan.